Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang kami ini dari bagian kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja di Puskesmas Babaci. Jadi pada kesempatan ini kami akan sosialisasikan tentang sekolah sehat. Jadi sekolah sehat ini bukan hanya tentang bangunan sekolahnya saja, tapi hal-hal yang terkait dengan sampai dengan kantin sekolah. Jadi sini tidak ada kantin, Dik? Ada? Tidak ada kantin, tapi mungkin kami sedikit menyentuh sedikit tentang bagaimana. Jadi apa itu sekolah sehat? Sebelum saya lanjut, SD 19 Kotonapana sudah pernah ikut sekolah adiata? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita masih menerapkan sekolah adiata, sebetulnya sekolah sehat itu akan memenuhi syarat sekolah sehat dari Kementerian Kesehatan. Kalau sekolah adiata itu kan miliknya Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi sebetulnya sekolah adiata itu merangkum semua kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Kesehatan. Jadi diharapkan apa itu sekolah sehat? Sekolah sehat itu diharapkan kita menerapkan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan, utamanya orang yang ada di lingkungan sekolah. Salah satu upayanya adalah UKS aktif UKS-nya. Yang kedua itu melakukan upaya promosi kesehatan. Jadi upaya promosi kesehatan atau biasa kita sebut dengan penyuluhan kesehatan bukan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu guru bisa juga melakukan penyuluhan kesehatan, misalnya terkait pencegahan penyakit diare dengan cuci tangan. Jadi kita bisa ajarkan adik-adiknya 6 langkah cuci tangan, 5 momen cuci tangan, ataukah kebiasaan untuk memotong kuku. Itu mestinya kita ambil topik-topik sederhana. Itu salah satu upaya untuk melakukan terwujudnya sekolah sehat. Kemudian kalau aspek indikator sekolah sehat di Kementerian Kesehatan sendiri itu ada pertama itu indikator air. Di sini kan airnya air sumur ya. Dia air sumur. Jadi indikator pertama itu air di setiap sekolah itu harus terpenuhi. Jadi di WC itu harus ada air, di terutama tempat cuci tangan harus ada juga air. Kemudian yang kedua yaitu harus ada pemeriksaannya, pemeriksaan fisik, kimia, dan bakteriologis. Nah, pemeriksaan fisik dan kimia dan bakteriologis itu perannya kami. Jadi istilahnya pihak sekolah dengan puskesmas itu ada kolaborasinya. Jadi pemeriksaan yang kedua yaitu kualitas udara. Di kualitas udara ini kami melakukan pengukuran, itu juga perannya kami, pengukuran debu, intensitas cahaya, kecepatan aliran udara masuk ke dalam. Ini kan ada jendela di ventilasi itu juga kami periksa. Kemudian suhu dan kelembaban ruang kelas juga itu kami periksa. Tapi di sini perannya Bapak dan Ibu guru bagaimana menciptakan ruang kelas itu atau ruang kepala sekolah, ruang kelas itu bisa nyaman. Salah satunya adalah bagaimana supaya tidak banyak debu di dalam, contohnya di ruang kelas. Nah, saya lihat ini salah satu contohnya ini kan kita menghias di atas menghias. Nah, ini kalau kami tidak apa-apa menghias, yang penting rutin untuk dibersihkan. Kenapa? Karena pasti di sini akan menumpuk debu. Bagaimana? Ada debunya atau tidak, Bapak Ibu? Pasti ada. Apalagi ini payungnya menghadap ke atas nih. Seringnya dibersihkan payungnya? Iya dong. Sering ya. Oke, kalau untuk menghias ruang kelas itu boleh, tapi pastikan hal-hal yang bisa menumpuk debu seperti ini diupayakan dibersihkan secara ramah sehat. Di sini kan tidak ada kantinnya, Dek. Tapi mungkin kami bisa minta tolong untuk Bapak Ibu bisa mengedukasikan kepada adik-adiknya. Kayaknya di depan situ Dek menjual, Dek. Jajanan, yang guru-guru kayaknya dijual. Jadi kami sedikit sharing. Ini ada dari BPOM, ada yang namanya checklist. Itu cek kalau kita mau mengecek makanan jajanan yang kemasan. Jadi checklist itu pertama itu L-nya yaitu K-nya itu cek kemasannya. Pastikan bahwa kemasannya itu bagus. Misalnya contohnya kalau dia grup dia tidak. Kemudian L-nya itu cek label. Labelnya itu pastikan semua tulisan-tulisan yang ada di produk makanan itu atau minuman itu jelas tertulis. Jadi apalagi kita perhatikan informasi nilai gizinya dengan kandungannya. Jangan sampai di produk makanan itu ada 4 zat yang kita hindari, yaitu formalin, rhodamin B, metilen yellow, dengan izin edar ini ada 2, yaitu BPOM dan PIRT. Kita perhatikan biasanya itu apanya? Kadaluarsa. Terakhir itu kadaluarsanya yang kita perhatikan. Jadi untuk membeli produk makanan itu ada dari BPOM namanya salam checklist, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, kemudian cek kadaluarsa. Kemudian ada juga kalau kita cek-cek di produk makanan ada tanda centang warna hijau, itu menunjukkan bahwa produk itu lebih baik. Indikator yang keempat yaitu sarana bangunan, mulai dari jendela, ventilasi, lantai, dinding itu semua diperhatikan, termasuk cat-catnya ini kan kalau sekarang tidak ada
dek. Zaman-zaman dulu Ji yang masih kelas standar ke menempel di catnya dek. Ada kalau sekarang sudah aman, tapi mungkin yang bisa di kalau sini kayaknya saya lihat jarak papan tulisnya aman nih karena jarak papan tulis siswa terdepan pun itu deh. Kemudian jumlah WC guru dengan WC siswa terpisah. Antara WC guru dengan WC siswa, kemudian terpisah laki-laki dan perempuan dengan aturan perbandingan itu 1 WC untuk aturan WC laki-laki ya 1:40, jadi 1 WC 1 unit WC untuk 40 orang laki-laki. Kalau untuk perempuan itu 1 unit WC dengan 25 orang perempuan. Jadi kalau misalnya siswa tak perempuan itu 50, berarti harusnya ada 2 WC. Ada? Sebenarnya alhamdulillah deh masih ada. Jadi oke, selanjutnya itu CTPS. Jadi diharapkan ada di setiap depan kelas ada CTPS-nya. Ada keran air? Ada. Jadi setiap kelas itu harus ada tempat cuci tangannya dan dilengkapi dengan sabun dek. Kemudian tempat sampah ya tadi saya lupa sharing. Kalau tempat sampah itu minimal itu di sekolah ada 2, sampah basah dan sampah kering. Kemudian tempat sampah di dalam kelas juga itu ada 2. Dek,